Ketika di meja makan nih guys, memang sikapnya Pak Gunawan itu dingin banget nih guys ya. Bahkan ketika Pak Gunawan itu ditanya oleh ya istrinya Mama Lestari itu mengenai anaknya ya guys ya. Kira-kira apa yang telah dilakukan oleh Rafael sehingga ada masalah di perusahaannya semacam itu. Menurut Papat Gunawan, ya lebih baik tanya anaknya langsung semacam itu apa yang telah dilakukan oleh Rafael semacam itu sehingga mengalami kerugian banyak perusahaan gara-gara Rafael. Nah di situ nih guys ya kedatangan Rafael justru malah tiba-tiba dia malah mengajak ya Mona itu pergi gitu loh, membawa Mona pergi keluar semacam itu loh guys ya. Dan di situ nih guys ya, Papa Gunawan tidak mau membahas apapun masalah kantor, masalah perusahaan Platinum Mandiri semacam itu. Karena apa kesalahan itu ada pada kesalahan anaknya Rafael semacam itu. Namun sayangnya di situ mengenai masalah Platinum Mandiri di situ ya istrinya nggak tahu semacam itu apa yang telah dibuat oleh Rafael. Karena penjiplaan ya kan yang dilakukan oleh Rafael itu ternyata mengakibatkan perusahaannya itu didiskualifikasi dari ikut tender tol Cibeber semacam itu dan otomatis banyak investor yang keluar semacam itu gara-gara ulahnya Rafael. Nah di situ justru Rafael sengaja mengganteng tangannya Mona pergi keluar, sengaja dia pengen tanya tuh kepada Mona, apakah benar Mona itu bekerja sama dengan perusahaannya Julian. Nah ketika itu ya memang benar jawabannya ya guys ya dari Mona. Dia bilang sendiri memang perusahaannya itu adalah perusahaannya Julian bekerja sama dengan perusahaannya Putu Wangsa semacam itu. Dan mengenai kerjasama yang dilakukan perusahaan Putu Wangsa dengan perusahaannya Andromeda Gemilang itu bukan urusannya Rafael. Karena apa? Itu adalah perusahaannya miliknya keluarganya Mona, bukan perusahaan suaminya. Jadi itu tidak ada ikut campur atau urusan semacam itu ya. Jadi suaminya tidak berhak untuk ikut campur apalagi menyalahkan Mona terkait kerjasama dengan perusahaannya Julian. Karena itu bukan urusan dia semacam itu. Nah kemudian juga di situ nih guys ya, Mona ini sengaja nih guys ya disalahkan nih guys ya atas kasus yang memang terjadi diskualifikasi yang disebabkan oleh Rafael itu sendiri ya berkat Mona mungkin ya gara-gara Mona mungkin ya makanya dia didiskualifikasi dari tol Cibeber semacam itu padahal proyek itu sangat besar sekali. Apa yang dilakukan ya Rafael mengenai penjiplakan itu sendirilah yang mengakibatkan dia itu didiskualifikasi. Maka dari itu Mona itu yang mengatakan kepada Rafael ini semua adalah salahnya Rafael. Ulah dia sendirilah, dia bekerja sama dengan Romi dengan cara apa? Menghancurkan perusahaannya Julian. Dan di situ selaku ada masih Mona di situ tidak akan pernah perusahaan Julian akan bisa digulung tikarkan oleh perusahaannya Rafael Platina Mandiri. Kenapa? Karena apa? Kalau ada ruginya, ya itu pasti yang kena adalah Mona juga. Makanya Mona harus bisa melindungi perusahaannya Julian semacam itu. Bahkan ketika kerjasama dengan perusahaannya Julian pun juga tidak pernah ada masalah. Banyak kok proyek-proyek yang berjalan dengan lancar dan menguntungkan semacam itu. Dan di situ nih guys ya, suaminya lah yang harusnya memang introspeksi pada diri dia sendiri atas kesalahan yang dia lakukan. Dia mau menghancurkan perusahaannya Julian dan otomatis Mona tidak akan pernah membiarkan akan hal itu dan tidak hanya itu saja, Mona juga menegaskan bahwa kesalahan yang terjadi oleh Rafael, penjiplakan yang dia lakukan terhadap perusahaan Julian, itulah yang menyebabkan dia itu memang mengalami kerugian di perusahaan dia. Banyak investor ya yang tidak mau bekerja sama dengan Platinum Mandiri sehingga merugikan Platinum Mandiri karena ulahnya Rafael. Karena apa? Imbas dari penjiplakan proposal itu menyebabkan perusahaannya itu bisa kena dampaknya. Memang Rafael tidak mikir sedalam itu loh guys. Nah kemudian juga di situ nih guys ya ketika dia mau masuk ke kamar Mona ini tiba-tiba ditanyalah tuh sama mama mertuanya Mama Lestari. Mama Lestari itu tanya apa benar proposal yang dilakukan oleh Rafael itu ya bermasalah dan dia itu didiskualifikasi dari ya pembangunan proposal tol Cibeber seperti itu. Apakah proyek itu hancur? Ya, didiskualifikasi itu gara-gara Mona. Menurut Mona itu bukan salahnya Mona ya. Mona menjelaskan itu semua terjadi karena salahnya Rafael. Namun sekali lagi di situ mamanya Rafael lebih berpihak kepada Rafael. Nah, kemudian Mona berusaha untuk menegaskan bahwa apapun yang terjadi dengan perusahaannya Rafael itu bukan urusannya Mona. Kesalahan itu ada pada Mona dan kalau tidak percaya silahkan tanya aja kepada Papa
Gunawan semacam itu. Toh Papa Gunawan kan juga tahu semacam itu. Menurut Mama Lestari, Papa Gunawan bilang kalau ada masalah terkait Platinum Mandiri itu ditanyakan saja ke Rafael. Nah, kalau misalkan itu jawaban yang diberikan oleh Papa Gunawan, ya udah, mending Mama Lestari ini langsung tanya aja kepada anaknya semacam itu, ya kan? Kenapa harus tanyanya ke Mona? Kenapa menyalahkan Mona atas kasus yang menimpa perusahaannya? Kalaupun ada gulung tikar mengenai perusahaannya bangkrut ya, Platinum Mandiri bangkrut, itu bukan salahnya Mona, namun melainkan kesalahan suaminya sendiri yang melakukan tindakan mengenai penjiplakan proposalnya Julian, dan otomatis membuat semua investor di situ pada mengundurkan diri dan berdampak fatal pada perusahaannya Platinum Mandiri. Nah, karena kesalahan yang dilakukan oleh Rafael tentu saja membuat Rafael ini sangat terpukul sekali nih guys ya. Apa yang harus dilakukan Rafael, sedangkan para investor banyak yang mengundurkan diri di tangan dia. Karena perusahaan yang memang dipercayakan kepada anaknya tersebut ternyata memang tidak sebaik ketika dipercayakan oleh papanya semacam itu. Ketika papanya mendirikan perusahaan itu, dia berusaha melakukan yang terbaik. Nah, berbeda dengan anaknya Rafael semacam itu. Nah, kemudian di situ mamanya datang nih guys ya, berusaha untuk bilang kepada Rafael untuk tidak usah mikirin masalah itu. Gulung tikar, adanya masalah di perusahaan mengenai bisnis itu adalah hal yang biasa terjadi. Jadi menurut Mama Lestari nggak usah dijadikan masalah. Namun, ini menjadikan suatu pelajaran saja untuk ke depan tidak terulang kembali. Namun, lagi dan lagi di situ memang Rafael menyalahkan diri dia sendiri. Karena kesalahan dia, banyak yang terjadi seperti itu. Bahkan investor itu mengundurkan diri semacam itu dan sekarang mengalami kerugian perusahaan yang begitu sangat besar sekali. Dan di situ nih guys ya, memang perasaan Rafael sangat terpukul sekali. Di situ nih guys ya, Rafael juga bilang, karena apa yang dia lakukan sendiri nih guys ya, papanya sendiri juga tidak percaya kepada Rafael bisa membanggakan orang tuanya dan buat perusahaannya lebih baik. Malahan di situ papanya itu membuat perusahaan baru semacam itu loh guys. Nah, kemudian Mama Lestari ini bingung lah tahu dari mana perusahaan baru itu. Dari Mona. Mona itu tahu mungkin karena punya bukti ya semacam itu. Karena Mona itu nggak mungkin ngomong tanpa adanya bukti semacam itu. Nah, semakin tuh membuat Mama Lestari ini bingung, loh kok punya perusahaan baru, bikin perusahaan baru semacam itu, kenapa nggak bilang mama? Kenapa mama nggak tahu semacam itu? Di pikiran mamanya mungkin anak cabang kali ya semacam itu. Bukan, ditegaskan lagi oleh Rafael itu perusahaan baru. Jadi di situ berusaha tuh dikasih tahu mamanya yang terbaik bahwa bukan anak cabang melainkan perusahaan baru. Di situ membuat Mama Lestari ini semakin bingung-bingung nih ya. Dan di situ memang kesalahan Rafael. Makanya Rafael yang telah melakukan kesalahan itu, dia semakin menjadi dirinya bersalah semacam itu, makanya papanya tidak percaya lagi dengan dia, sehingga papanya itu memutuskan untuk membuat perusahaan baru. Nah, karena itulah yang menyebabkan Papa Gunawan mungkin bikin perusahaan baru. Karena apa? Rafael tidak bisa sebaik itu. Dia tidak punya pengetahuan di bidang bisnis yang begitu baik sekali. Walaupun mamanya itu berusaha untuk bilang kepada Rafael, mengenai Rafael itu jangan pernah putus asa. Mengenai Rafael itu harus terus belajar mengenai bisnis. Kegagalan dalam bisnis itu adalah hal yang biasa terjadi. Namun sekali lagi bahwa memang kesalahan itu ada pada Rafael. Memang Mama Lestari pun juga tidak tahu apa yang telah dibuat oleh Rafael. Berapa banyak kerugian yang ia lakukan dari penjiplakan proposal karena ingin menggulung tikarkan perusahaannya Julian. Di situ mamanya tidak tahu tindakan apa saja yang dilakukan oleh Rafael. Padahal sudah dikasih tahu tuh ya sama papanya untuk Rafael tidak bekerja sama dengan Romi. Namun apa yang terjadi? Rafael lebih memilih ya ikut bekerja sama dengan Romi, dan gara-gara itulah dia hancur. Memang Julian itu pastinya tidak bodoh dalam hal ini. Memang kesalahan itu ada pada Rafael nih guys. Nah, sementara Papa Gunawan ini ya guys ya, ini juga bingung nih apa yang dilakukan untuk memulihkan pendanaan dari kerugian yang ditimbulkan di Platinum Mandiri. Platinum Mandiri itu gagal, ya rugi besar gara-gara anaknya. Apakah dia akhirnya dia berpikir nih guys, apakah sebaiknya mengambil dana dari Danisa Mandiri semacam itu, apalagi kan kondisi Dania belum pulih, jadi belum bisa dikasihkan ke Dania dan Safira. Namun di satu sisi kan ini memang adalah tebusan yang harus dilakukan oleh Papa Gunawan, jadi dia nggak bisa mengambil dana semacam itu loh guys. Dan di sini juga ada Mama Lestari nih guys ya, kedatangan Mama Lestari di kantornya Papa itu membuat Mama Lestari ini sengaja menyalahkan Papa. Nah, kemudian di situ nih guys ya, Mama Lestari itu tanya dan menyalahkan kepada Pak Gunawan bahwa dia itu mendirikan perusahaan baru. Dia tanya, apakah benar Papa itu mendirikan perusahaan baru? Nah, kemudian Papa Gunawan menjelaskan bahwa dia itu tidak mendirikan perusahaan baru. Memang Mama itu tahu dari mana? Nah, kemudian di situ nih guys ya,
Rafael cerita kepada mama bahwa dari Mona, ya, Rafael itu tahu kalau papa punya perusahaan baru. Nah, di situ nih guys ya, dengan penuh semangat ya, Papa Gunawan berusaha untuk menutupi akan hal ini mengenai Danisa Mandiri. Jangan sampai mama itu tahu mengenai akan hal ini karena ini bisa berapi akan jadi masalah yang sangat besar. Dan di situ, mama itu tidak akan pernah tinggal diam jika benar papa itu adalah orang yang bohong gitu loh, apalagi mengenai perusahaan baru. Jika memang papa mendirikan perusahaan baru tanpa pengetahuan dari Mama Lestari, maka keuangan Platina Mandiri akan diambil seluruhnya oleh Mama Lestari. Begitulah tindakan yang dilakukan oleh Mama Lestari nih guys untuk menghalalkan berbagai cara agar maunya itu. Karena apa? Papa itu juga tidak mengaku semacam itu. Dan di situ Papa Gunawan juga bingung nih guys. Ternyata gara-gara ulahnya Mona membuat lagi masalah besar di dalam keluarganya ya. Dan terjadi keributan. Nah, ternyata tidak hanya itu. Mama Lestari itu juga menyalahkan Papa Gunawan mengenai anaknya. Seharusnya anaknya itu yang lagi putus asa dimotivasi, diberitahu ya bahwa kegagalan dalam perusahaan ya, dalam berbisnis itu adalah hal yang sangat biasa. Seharusnya dimotivasi untuk tidak down, dimotivasi untuk bisa maju ya. Namun di situ sekali lagi memang ulahnya ya Rafael itu membuat perusahaan yang didirikan oleh Papa Gunawan selama ini tuh hancur gara-gara ulahnya Rafael yang tidak mendengarkan perkataan Papa. Maka di situ Papa Gunawan itu marah betul kepada Rafael. Hanya saja Mama ya, Mama Lestari selalu mengagung-agungkan dan membela anaknya semacam itu Rafael atas apa yang ia lakukan semacam itu, terlalu memanjakan Rafael semacam itu guys. Makanya ngebuat Rafael ini juga susah dikasih tahu gitu loh, karena pendiriannya juga sangat kuat sekali semacam itu nih guys. Nah, sementara Pak Gunawan ini bingung apa yang harus dia lakukan nih guys ya, karena terlalu banyak masalah yang muncul semacam itu dalam keluarganya nih guys ya, apalagi perusahaan Platinum Mandiri yang bentar lagi hancur. Nah, sementara itu nih guys ya, ada Safira bersama dengan keluarganya yang mau makan malam nih guys ya, mereka seperti itu. Nah, di situ nih guys ya, ada Julian yang seneng banget nih guys karena mama, istri dan juga tante Wulan ikut bikin makanan, memasak semacam itu guys. Menyediakan makanan mungkin hanya untuk Julian saja dan bukan hanya kasih tahu mengenai makanannya saja nih guys ya, bahwa mama Gina itu memberitahu kepada Safira bahwa ketika Julian itu belum menikah loh dengan Safira, belum mengenal ya dengan Safira walaupun dia udah gede, itu minta untuk disuapin mama loh semacam itu. Nah, itu bikin tertawa semua orang nih guys. Tiba-tiba Julian itu nih guys ditelepon oleh asistennya PT Marco Jaya semacam itu. PT Marco Jaya, sekretaris PT Marco Jaya itu sengaja bilang kepada Julian nih guys ya untuk membahas ya pertemuan antara Julian dengan Pak Marco semacam itu. Karena apa? PT Marco Jaya itu memang tertarik dengan proposal yang dibuat oleh Julian berkat bantuan dari Mona. Semacam itu loh guys, ternyata membuahkan hasil yang begitu sangat baik sekali. Apalagi sekretarisnya PT Marco Jaya itu memang mengajak ya, sesuai dengan perintah dari Pak Marco, yaitu keluarganya Julian itu diajak ke golf, untuk main golf ya tentunya, ke resort, ke pemandian ya, ke resort miliknya Pak Marco Jaya semacam itu loh guys. Jadi di situ nih guys ya, mendengar itu semua tentu saja membuat Julian seneng banget nih guys. Dan bahkan di situ nih guys ya, Tante Wulan apakah diajak? Tentu saja Tante Wulan semuanya harus diajak semacam itu. Tidak boleh yang tidak berangkat besok. Makanya hari ini kita harus fresh semacam itu, buat besoknya kita bisa ke pemandian semacam itu loh guys, ke resort semacam itu untuk bersama-sama datang ke sana. Nah, ada yang kurang yaitu Sisi nih guys. Kenapa Sisi itu belum muncul juga nih batang hidungnya semacam itu. Nah, tiba-tiba Mama Gina ini berpikir bahwa Sisi harus tahu dan harus dikasih telepon. Dia harus ditelepon nih guys, dimana kabarnya Sisi nih guys, karena ada berita yang sangat luar biasa dimana seluruh keluarganya diajak ke resortnya Pak Marco semacam itu loh guys. Untuk apa? Bersama semacam itu ke sana nih guys ya, karena memang mereka semua diundang oleh Pak Marco untuk keluarganya ada di pemandian dan resortnya untuk senang-senang di sana. Namun sayangnya di situ Sisi nggak bisa guys dihubungin. Kenapa? Karena memang Sisi itu lagi mencari siapa, yaitu Yuda. Nah, Yuda sendiri keadaan saat ini memang tidak baik-baik saja. Setelah kematian Loli, ternyata berimbas sangat fatal buat Yuda dan juga Dania. Dania itu sendiri menjadi stres, ya kan? Tekanan batinnya begitu sangat luar biasa ia alamin. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Terus yang kedua adalah
orang yang sayang kepada Loli itu adalah Yuda. Bahkan Yuda sekarang pun juga berbeda. Bahkan dia ikut turnamen, ya, pertarungan yang ilegal. Bahkan dia bertarung dengan seseorang semacam itu loh guys. Nah di situ nih guys, ketika dia bertarung semacam itu loh guys, dia mengeluarkan sekuat tenaga untuk bisa mengalahkan orang-orang di situ. Ya, bahkan orang-orang menyoraki Yuda, nama Yuda berkali-kali. Karena apa? Yuda sering melakukan atau ikut tanding, ya, turnamen semacam itu, ya, pertarungan yang ilegal hanya untuk memuaskan diri dia sendiri. Karena dia sedih atas kematian Loli. Dia sedih karena dia menyalahkan diri dia sendiri. Bahkan dia meninggalkan perusahaannya. Susah untuk dicari oleh anak buahnya, susah dicari oleh Sisi. Dia nggak bisa ditelepon semacam itu. Makanya dia melampiaskan semua kegiatannya untuk beberapa hari ini ikut turnamen, ya, ikut turnamen petarung bebas. Di situ dia berusaha untuk mengalahkan. Makanya dia menghajar tuh ya orang-orang di situ nih guys ya. Nah sementara Boy ini berusaha untuk nunggu Steven, untuk nunggu Ray, anak buahnya Yuda, agar dia tahu di mana keberadaan bosnya Yuda saat ini berada. Nah di situ Yuda berusaha untuk menghajar terus nih guys. Walau pada awalnya memang dia sempat kalah nih guys ya, sempat dipukul semacam itu. Kemudian dia berusaha untuk bangun dari pukulannya tersebut dan dia tidak menyerah. Walaupun dia dipukul dari belakang ya guys ya, dia berusaha untuk sekuat tenaga nih guys ya, untuk bisa melawan petarungnya. Ya, dia berusaha untuk mengalahkan petarung itu. Ya, dia mengeluarkan sekuat tenaganya nih guys ya, walaupun dia dicekik ya. Walaupun dia dicekik, dia terus berusaha nih guys untuk memukul lawannya, sehingga lawannya itu babak belur, sehingga lawannya itu pasti kalah. Nah di situ nih guys ya, langsung tuh ditendang lawannya tuh hingga dia terjatuh. Dan dia bahkan sempat tidak sadarkan diri semacam itu, terus dipukul sampai tidak sadarkan diri. Nah karena di situ lawannya masih bisa bangun, kemudian tetap dihajar oleh Yuda. Yuda mengeluarkan sekuat tenaga dia nih guys ya untuk menghajar. Ya, untuk menghajar orang yang menjadi lawannya, sekaligus dia mau meluapkan semua emosinya dia. Bahkan dia membuat ya lawannya itu tidak sadarkan diri. Dia kalah semacam itu. Dan kemudian Yuda itu nih guys ya dinyatakan sebagai pemenang. Walaupun dia newcomers atau pendatang baru di petinju ya, petarung bebas, namun dia beberapa kali menang dan belum kalah satupun. Dan dia senang nih guys ya, karena dia menang lagi, menang lagi, menang lagi, dan menang lagi nih guys. Dan kemudian setelah dia mau menang, dia mau pulang semacam itu, namun dia dicegah tuh sama pemilik petarung tersebut. Supaya apa? Dikasih tahu sama dia, kok dia mau pergi lagi, padahal kan pertarungannya kan belum selesai. Dan di situ nih guys ya, memang Yuda itu mintanya adalah petarung yang kuat, yang hebat. Jadi ketika dia datang ke sini, dia tidak main-main gitu loh guys. Namun sayangnya di situ nih guys ya, dia kecewa juga dengan semua itu. Namun kali ini nih guys ya, dia itu mau ditantang lagi dengan satu legend, orang yang tak terkalahkan. Orang ini memang sudah lama tidak bertarung, karena dia pengen menemukan lawan yang sejajar buat dia. Nah kali ini Yuda akan menjadi lawan yang sejajar. Kenapa? Karena Yuda itu memiliki potensi yang sangat baik dalam pertarungan bebas. Dia menang beberapa kali selaku newcomers. Dan ini mendatangkan hal yang sangat luar biasa dan akhirnya membuat Yuda berpikir ulang untuk tidak kembali lagi pulang sebelum mengalahkan legend tersebut. Dan di situ tawaran yang diberikan oleh orangnya itu kayaknya mengejutkan sekali, dan kemudian berpikir ulang untuk dia melakukan pertarungan itu. Ya, dia yakin pasti dia mengalahkan terus karena atas berkat bujukannya akhirnya dia ikut turnamen lagi. Pertarungan bebas dengan legend. Nah kali ini nih guys ya, memang pertarungan yang akan sangat spektakuler sekali. Pastinya Yuda akan dibuat babak belur semacam itu. Kenapa? Karena dia melihat pertama kali datanglah tuh legend, orang yang petarung legend yang selama ini nggak muncul, hanya mencari orang lawan yang benar-benar kuat saja. Pada awalnya Yuda berpikir bahwa hanya badan saja dia yang gede, mungkin kemampuan dia biasa-biasa saja. Di situ Yuda belum mengetahui guys, semacam itu nih guys. Dan di situ nih guys ya, dengan penuh peringatan, orang tersebut yang menjadi legend itu siap mengalahkan Yuda. Yuda pada awalnya sih biasa saja, hanya menganggap, berpikir saja bahwa dia tuh badannya saja yang gede. Nah ketika pertandingan itu dimulai nih guys ya, ternyata orang legend itu sudah tahu gitu loh ya,
Dia berusaha untuk mempelajari terkait pertarungan yang sekian lama seperti itu nih guys ya. Dan ini akan jadi pertarungan yang sangat spektakuler, yang sangat luar biasa sekali, yang Yuda tidak akan pernah lupakan ya di situ nih guys. Makanya di situ nih guys ya, berusahalah itu terus ya. Ya, terjadi pertarungan yang akan sangat 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 luar biasa sekali. Makanya di situ nih guys ya, Yuda juga bersiap untuk ancang-ancang nih guys untuk melawan orang tersebut. Nah, ketika di babak pertama ternyata dia sudah dibikin terpukul ya oleh orang tersebut dan dia sudah berhasil mengalahkan Yuda dengan segampang itu. Dan mulai dari situlah Yuda berpikir ternyata orang tersebut tidak semudah yang ia hadapi, kayak lawan-lawannya tadi. Jadi Yuda diajar babak belur nih guys. Di round pertama dia sudah gagal. Ya, dia sudah tidak bisa melawan itu nih guys. Namun dia tidak menyerah nih guys. Dia harus atur strategi lagi. Dia tidak bisa ya menganggap remeh orang tersebut. Makanya dia berusaha untuk menghajar orang tersebut, berusaha untuk melawan orang tersebut. Ya, namun ternyata setelah dia berusaha untuk melawan, ya ternyata dia gagal lagi nih guys ya. Namun dia tidak menyerah Yuda. Berusahalah dia memukul semua area nih kayak ke perut, kepala, semuanya. Ya, namun ternyata orang tersebut benar-benar sangat hebat. Bahkan tangannya pun sampai digenggam semacam itu sehingga membuat dia itu benar-benar ngerasa sangat kesakitan bahwa orang ini memang orang yang luar biasa. Namun sekali lagi Yuda berusaha untuk tetap hebat memukul orang tersebut. Dia berusaha walaupun dia di situ memang badannya juga babak belur, dipukulin habis-habisan. Orang legend tersebut juga berpikir bahwa Yuda adalah pastinya orang yang pejuang gitu kan. Namun di situ juga ada seorang legend yang begitu hebat dalam bertarung sehingga membuat keadaan Yuda pastinya akan gulung tikar dan tidak baik-baik saja. Nah, sementara itu datanglah Stephen nih guys ya. Datanglah Ray, anak buahnya Yuda, ternyata bersama dengan seorang wanita yaitu Sisi yang ingin mengetahui bosnya yaitu Yuda nih guys ya berarea main di semacam itu di tempat itu. Nah, di situ Sisi selaku orang wanita tidak diperbolehkan pada awalnya. Namun di situ nih guys ya berusaha minta bantuan kepada Boy. Nah, Boy menyuruh orang tersebut untuk mengizinkan Sisi masuk nih guys untuk melihat pertarungan Yuda semacam itu di tempat ring situ nih guys ya. Nah, karena pertarungannya benar-benar sangat spektakuler sekali di situ nih guys ya. Sisi itu melihat ada Mas Yuda gitu loh, yang ternyata membuat Sisi itu ngerasa ketakutan ketika Mas Yudanya itu dipukulin. Makanya dia tidak rela, makanya dia sedih semacam itu. Nah, dia berusaha pengen ikut kering saja untuk melarang Mas Yuda ikut turnamennya, ikut itu. Nah, ternyata Yuda yang sudah mengetahui Sisi itu tahu dia ikut pertandingan membuat keadaan tidak baik-baik saja, apalagi di situ nih guys ya, Yuda juga dikalahkan. Namun Sisi juga sangat sedih melihat Yuda gitu loh. Karena Yuda itu sudah dipukulin beberapa kali ke wajah, ke badan, semuanya nih guys ya. Dan di situ memang yang paling histeris adalah Sisi, karena Sisi tidak pengen melihat keadaan Yuda seperti ini setelah meninggalnya Loli. Ya, meninggalnya Loli ternyata bikin efek yang sangat tidak bagus buat Yuda yang menyalahkan diri dia sendiri. Dania saat ini dirawat di rumah sakit karena kejiwaan. Yuda saat ini stres mikirin banyak masalah, akhirnya membuat dia itu ikut petarung bebas agar meluapkan banyak masalah. Namun yang terjadi dia malah justru dipukuli ketika berhadapan dengan orang yang hebat legend. Nah, di situ nih guys, Sisi benar-benar nggak tahu apa yang harus dia lakukan untuk bisa menolong